Sejarah awal Malaga sebelum kedatangan Islam, menurut sumber-sumber sejarah Islam, mengacu pada periode ketika kota ini berada di bawah kendali berbagai peradaban Mediterania, terutama Fenisia, Kartago, dan Romawi. Meskipun catatan langsung dari sejarawan Muslim tentang Malaga pra-Islam terbatas, mereka sering merujuk pada sumber-sumber Yunani dan Romawi yang mereka miliki saat itu, serta pengetahuan yang diperoleh melalui penaklukan dan interaksi dengan penduduk setempat. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah awal Malaga menurut perspektif historis Islam. Malaga, yang dikenal dengan nama kuno Malaka, didirikan oleh bangsa Fenisia. Kota ini awalnya merupakan pos perdagangan penting, berkat lokasinya yang strategis di pesisir selatan semenanjung Iberia. Aktivitas utama kota adalah perdagangan logam, seperti perak dan tembaga, serta produk-produk seperti garam ikan dan keramik. Setelah kejatuhan Fenisia, Malaga berada di bawah kekuasaan Kartago. Kota ini menjadi bagian dari jaringan perdagangan Kartago di Mediterania Barat. Malaga memainkan peran penting dalam perdagangan antara Afrika Utara dan Eropa Selatan. Setelah Perang Punisia Kedua, Malaga jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Di bawah Romawi, kota ini dikenal sebagai Malaca. Malaga berkembang pesat sebagai kota penting di Provinsi Hispania Baetica. Infrastruktur kota ditingkatkan dengan pembangunan jalan, amfiteater, dan fasilitas publik lainnya. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Malaga dikuasai oleh suku Visigot. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik dan penurunan ekonomi. Kekuasaan Visigot di kota ini tidak sekuat Romawi dan sering diganggu oleh persaingan internal serta serangan dari luar. Setelah penaklukan Islam pada tahun 711 Masehi oleh pasukan Tariq bin Ziyad, para sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Idrisi seringkali mengacu pada kejayaan Malaga di era sebelumnya. Mereka menggambarkan Malaga sebagai kota yang sudah memiliki warisan budaya, arsitektur, dan ekonomi yang maju sebelum kedatangan Islam. Bagi sejarawan Muslim, Malaga dipandang sebagai kota yang strategis dan makmur, serta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dan budaya di bawah kekuasaan Islam. Penaklukan Malaga merupakan bagian dari ekspansi besar-besaran umat Islam ke semenanjung Iberia, Al-Andalus, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Penaklukan ini bukan sekadar peristiwa militer, tetapi juga transformasi budaya, politik, dan sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Pada awal abad ke-8, Kekaisaran Visigot yang menguasai Iberia mengalami kemunduran akibat konflik internal dan pemerintahan yang lemah. Raja terakhir Visigot, Rodrigo, menghadapi pemberontakan dari bangsawan yang tidak puas. Seorang bangsawan Visigot yang berselisih dengan Roderick meminta bantuan kepada Musa bin Nusair, gubernur Muslim di Ifriqiya, Afrika Utara. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar dan memenangkan pertempuran penting di Guadalete. Setelah kemenangan di Guadalete, pasukan Muslim terus bergerak ke wilayah selatan dan tengah Iberia. Malaga, yang saat itu merupakan kota pelabuhan penting di pesisir selatan, menjadi salah satu target strategis pasukan Muslim. Penaklukan Malaga dipimpin oleh Abd al-Aziz bin Musa, putra dari Musa bin Nusair. Malaga pada saat itu memiliki benteng yang kuat dan pertahanan yang baik. Namun, setelah pengepungan dan negosiasi yang intens, kota ini akhirnya menyerah pada pasukan Muslim. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyerahan kota dilakukan melalui perjanjian damai, sulh, di mana penduduk setempat diizinkan untuk mempertahankan harta benda dan kebebasan beribadah dengan imbalan pembayaran jizyah, pajak perlindungan. Malaga menjadi bagian dari provinsi Al-Andalus di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah di Damaskus.
Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang makmur. Infrastruktur kota ditingkatkan, termasuk pembangunan masjid, pasar, SOK, dan sistem irigasi untuk pertanian. Penduduk setempat, terutama kaum Kristen dan Yahudi, diizinkan untuk mempertahankan agama mereka dengan status dhimmi, warga non-Muslim yang dilindungi. Seiring berjalannya waktu, banyak penduduk lokal yang memeluk agama Islam dan berbaur dengan budaya Arab Islam. Di bawah kekuasaan Muslim, Malaga menjadi salah satu kota terpenting di Al-Andalus. Kota ini terkenal dengan produksi sutra, pertanian yang maju, dan pelabuhan yang menjadi pintu gerbang perdagangan dengan Afrika Utara dan Timur Tengah. Para cendekiawan, penyair, dan ilmuwan berkembang pesat di kota ini, membawa Malaga ke masa kejayaan intelektual dan budaya. Ibnu Khaldun menyebut Malaga sebagai kota yang strategis dan makmur di bawah kekuasaan Islam. Al-Idrisi, seorang ahli geografi Muslim terkenal, menggambarkan Malaga sebagai kota dengan pelabuhan yang sibuk dan pasar yang ramai. Penaklukan dan integrasi Malaga ke dalam dunia Islam dilihat sebagai bagian dari transformasi besar semenanjung Iberia menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan global. Masa keemasan Malaga di bawah kekuasaan Islam terjadi selama periode Al-Andalus, khususnya di era kekhalifahan Umayyah di Cordoba dan dinasti-dinasti yang muncul setelahnya, seperti dinasti Hamudiyah dan dinasti Nasrid. Malaga dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan intelektual yang penting di dunia Islam pada masa itu. Pada masa Abdurrahman III dan penerusnya Al-Hakam II, Malaga mengalami kemajuan pesat. Kota ini berkembang menjadi pelabuhan utama Al-Andalus yang menghubungkan perdagangan antara Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa Selatan. Produk utama Malaga meliputi sutra, keramik, buah-buahan, anggur, dan minyak zaitun. Infrastruktur kota ditingkatkan dengan pembangunan benteng Al-Kasabah, pasar, esuk, dan sistem irigasi yang canggih. Malaga menjadi pusat distribusi komoditas seperti gula, buah-buahan tropis, dan produk keramik berkualitas tinggi. Pelabuhan Malaga melayani kapal-kapal dari Afrika Utara, Suriah, dan Italia. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada awal abad ke-11, Malaga menjadi ibu kota dari dinasti Hamudiyah 1026 sampai 1057 M. Dinasti ini didirikan oleh Ali bin Hamud, seorang keturunan Idrisiyah dari Maroko. Malaga berkembang menjadi pusat politik, perdagangan, dan budaya. Para penguasa Hamudiyah dikenal karena toleransi mereka terhadap penduduk Kristen dan Yahudi serta perlindungan terhadap ilmu pengetahuan. Benteng Al-Kasabah de Malaga diperluas dan diperkuat. Kota ini diperkaya dengan taman-taman indah dan perpustakaan yang mengoleksi naskah dari berbagai bidang ilmu. Setelah jatuhnya dinasti Hamudiyah, Malaga menjadi salah satu kerajaan kecil, Taifa, yang otonom. Meskipun berskala kecil, Malaga tetap menjadi kota yang makmur berkat perdagangan dan produksi sutra. Penguasa Taifa Malaga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Kristen di utara serta Afrika Utara. Malaga menjadi rumah bagi para ulama, penyair, dan ilmuwan. Ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan sastra berkembang pesat di kota ini. Salah satu tokoh terkenal dari Malaga adalah Ibn al-Baitar, seorang ahli botani dan farmakologi yang karyanya diakui di seluruh dunia Islam dan Eropa. Pada masa dinasti Nasrid, Malaga menjadi salah satu kota utama di bawah Kesultanan Granada. Kota ini memainkan peran penting sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan. Benteng Gibralfaro dibangun untuk melindungi kota dari serangan musuh. Pelabuhan Malaga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting di Mediterania. Malaga menjadi kota kosmopolitan dengan penduduk Muslim, Kristen,
dan Yahudi yang hidup berdampingan. Pertanian berkembang dengan sistem irigasi yang canggih. Kota ini terkenal dengan produksi sutra berkualitas tinggi dan tembikar bergaya khas Malaga. Warisan Malaga di era keemasan Islam, arsitektur Islam, Benteng Alcazaba dan Castillo de Gibralfaro masih berdiri hingga hari ini sebagai simbol kejayaan Islam di Malaga. Ilmu pengetahuan, kontribusi ilmuwan seperti Ibnu Al-Baitar masih dikenang dalam sejarah ilmu botani dan farmasi. Ekonomi, sistem pertanian dan perdagangan yang diperkenalkan pada masa Islam bertahan selama berabad-abad. Toleransi beragama, Malaga dikenal sebagai kota di mana berbagai komunitas agama dapat hidup berdampingan selama periode tersebut. Pada tahun 1487 Masehi, Malaga jatuh ke tangan pasukan Katolik Spanyol di bawah Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella Permey. Penaklukan Malaga menandai awal berakhirnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut, yang mencapai puncaknya dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi. Masa keemasan Islam di Malaga meninggalkan warisan yang mendalam, baik dalam arsitektur, ilmu pengetahuan, maupun sistem sosial. Banyak peninggalan dari periode ini masih dapat dilihat di Malaga modern, menjadikannya saksi bisu dari masa kejayaan Al-Andalus. Malaga yang terletak di pesisir selatan semenanjung Iberia memainkan peran penting dalam peradaban Al-Andalus di bawah pemerintahan Muslim selama hampir 8 abad. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan ekonomi, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kehidupan sosial yang harmonis. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam di Malaga selama periode tersebut. Malaga diperintah oleh berbagai dinasti Muslim, termasuk Umayyah di Cordoba, Hamudiyah, Taifah Malaga, dan akhirnya Nasrid dari Granada. Setiap periode memiliki ciri khas pemerintahan, tetapi umumnya stabilitas politik membawa kemakmuran bagi umat Islam di kota ini. Para penguasa Muslim di Malaga dikenal karena kebijakan toleransi terhadap agama lain, keadilan dalam pemerintahan, dan dukungan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Tokoh penting, Abd al-Aziz bin Musa, pemimpin awal yang memastikan integrasi Malaga ke dalam dunia Islam. Ali bin Hamud, pendiri dinasti Hamudiyah yang membawa stabilitas di Malaga. Sultan Muhammad V, dinasti Nasrid, meningkatkan infrastruktur kota dan memperkuat benteng pertahanan Malaga. Malaga menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Al-Andalus, dengan pelabuhan yang menghubungkan kota ini dengan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa Selatan. Ekspor utama Malaga termasuk sutra, tembikar, minyak zaitun, anggur, dan gula. Sistem irigasi yang canggih mendukung pertanian yang makmur di sekitar kota. Pasar, Suaz Malaga ramai dengan aktivitas perdagangan baik oleh pedagang Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Terlebih, kegiatan ekonomi utama, produksi dan perdagangan sutra, pertanian dengan hasil utama berupa buah-buahan, anggur, dan zaitun. Perdagangan maritim melalui pelabuhan Malaga. Masyarakat Malaga terdiri dari umat Muslim, Kristen Mozarab, dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan relatif damai. Kaum Muslim sebagai mayoritas memainkan peran utama dalam politik, pendidikan, dan ekonomi. Dhimmi, warga non-Muslim, dilindungi oleh hukum Islam dan diwajibkan membayar pajak khusus, jizyah, sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Kota ini memiliki masjid-masjid megah, sekolah, madrasah, dan fasilitas umum yang mencerminkan kemakmuran sosialnya. Struktur sosial. 1. Penguasa dan elit pemerintah. Kalangan aristokrat Muslim yang memegang kekuasaan politik. 2. Pedagang dan pengrajin menggerakkan ekonomi kota. 3. Ulama dan cendekiawan bertanggung jawab atas pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. 4. Petani dan pekerja
mengelola pertanian dan industri kecil. Malaga dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan selama periode Andalusia. Kota ini melahirkan ilmuwan, cendekiawan, dan penyair yang berpengaruh di dunia Islam dan Eropa. Ibn al-Baitar, seorang ahli botani dan farmakologi terkenal dari Malaga, menulis banyak karya penting dalam bidang ilmu kedokteran dan tumbuhan obat. Sekolah-sekolah, madrasah, dan perpustakaan besar di kota ini menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Wafat Medras, tokoh ilmuwan terkenal, Ibn al-Baitar, ahli botani dan farmakologi. Al-Idrisi, geografer yang menyusun peta dunia paling akurat pada masanya. Islam menjadi agama mayoritas, dan masjid menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial. Masjid-masjid besar dibangun, termasuk Masjid Agung Malaga, yang kemudian diubah menjadi katedral setelah Reconquista. Penduduk Kristen Mozarab dan Yahudi diperbolehkan menjalankan ibadah mereka di bawah perlindungan hukum Islam. Para ulama dan qadi, hakim Islam, memainkan peran penting dalam menjaga hukum syariah dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Seni Islam berkembang pesat di Malaga, terutama dalam bidang arsitektur, kerajinan keramik, kaligrafi, dan ukiran kayu. Bangunan megah seperti Alcazaba Malaga dan Castillo de Gibralfaro menjadi simbol kemegahan arsitektur Islam. Seni sastra, terutama puisi dan prosa Arab, berkembang di kalangan cendekiawan Malaga. Seiring melemahnya Al-Andalus akibat perpecahan politik dan tekanan dari kerajaan Kristen di utara, Malaga mulai menghadapi kesulitan. Pada 1487 Masehi, Malaga jatuh ke tangan pasukan Katolik Spanyol di bawah pimpinan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Setelah penaklukan, penduduk Muslim yang tidak mau berpindah agama diusir, diperbudak, atau dieksekusi. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, dan kehidupan Islam di Malaga perlahan-lahan hilang. Kehidupan umat Islam di Malaga selama era Al-Andalus mencerminkan kemakmuran, kemajuan ilmu pengetahuan, dan toleransi beragama. Kota ini menjadi contoh keberhasilan peradaban Islam dalam mengelola masyarakat multikultural dan membangun peradaban yang maju di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, seperti banyak kota di Al-Andalus, kejayaan Malaga berakhir dengan Reconquista Spanyol yang mengakhiri hampir 800 tahun keberadaan Islam di wilayah tersebut. Sepanjang periode kekuasaan Islam di Malaga, kota ini dipimpin oleh berbagai pemimpin dari dinasti yang berbeda. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan, kontribusi, dan tantangan tersendiri dalam mengelola kota yang strategis ini. Berikut adalah rangkuman kepemimpinan para sultan Islam di Malaga menurut perspektif sejarah Islam. Masa awal era kekhalifahan Umayyah di Cordoba, yaitu di masa Abd al-Aziz bin Musa, putra Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Umayyah, memastikan Malaga menjadi bagian dari wilayah Islam melalui perjanjian damai, Sulh. Sultan ini menjaga stabilitas kota, melindungi penduduk non-Muslim, dan mengembangkan perdagangan. Kemudian di masa Al-Hakam II, Khalifah Umayyah di Cordoba, yang memperkuat infrastruktur kota, membangun masjid-masjid, dan mendukung ilmu pengetahuan, dan juga meningkatkan perdagangan maritim dan memajukan pendidikan melalui pendirian madrasah. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah, Malaga menjadi pusat dari dinasti Hammudiyah yang berdiri dari keturunan Ali bin Hammud, yaitu pada masa Ali bin Hammud, seorang keturunan Idrisiyah dari Maroko, menjadikan Malaga sebagai ibu kota dinasti Hammudiyah. Fokus pada pembangunan benteng, penguatan ekonomi kota, dan perlindungan terhadap semua komunitas agama. Kemudian Idris bin Ali Putra dari Ali bin Hammud memperkuat hubungan diplomatik dengan kota-kota Taifah lainnya, memperluas peran Malaga sebagai pelabuhan perdagangan penting di Mediterania. Setelah dinasti Hammudiyah melemah,
Malaga menjadi salah satu dari kerajaan kecil, Taifa yang otonom, yaitu dipimpin Idris Duatu, penguasa Taifa Malaga, mendorong perkembangan pertanian, perdagangan, dan seni, berusaha menjaga stabilitas politik di tengah persaingan antara Taifa lainnya. Kemudian setelahnya dipimpin oleh Tamim bin Bulugin, penguasa yang mencoba mempertahankan kemerdekaan Malaga dari Taifa lainnya, memperkuat benteng dan infrastruktur kota, berfokus pada perlindungan wilayah dari ancaman eksternal, terutama dari Taifa Sevilla. Masa Murabitun Almoravid dan Muwahhidun Almohad. Setelah periode Taifa, Malaga jatuh ke tangan Murabitun Almoravid dan kemudian Muwahhidun Almohad, dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin. Latar belakang: pemimpin dinasti Murabitun dari Afrika Utara, menyatukan wilayah Al-Andalus di bawah kekuasaan pusat yang lebih kuat, fokus pada stabilitas politik dan penguatan keimanan Islam di Malaga. Kemudian dipimpin oleh Abdul Mukmin, pendiri dinasti Muwahhidun, mendorong pendidikan Islam dan membangun infrastruktur kota, menguatkan sistem hukum syariah, dan membangun masjid besar di kota. Di bawah dinasti Nasrid, Malaga mencapai puncak kemakmurannya sebagai bagian dari Kesultanan Granada, dipimpin oleh Sultan Muhammad I, pendiri dinasti Nasrid di Granada, memasukkan Malaga ke dalam Kesultanan Granada, memperkuat benteng Al-Qazaba, dan memodernisasi infrastruktur kota. Kemudian selanjutnya di masa Sultan Muhammad Fisalah, satu pemimpin paling terkenal dari dinasti Nasrid, mengembangkan sektor perdagangan dan membangun Castillo de Gibralfaro untuk pertahanan kota. Fokus pada kemakmuran ekonomi dan kebijakan diplomasi yang cermat. Selanjutnya, pada masa Sultan Abu Abdallah Muhammad, 7 sultan terakhir dari dinasti Nasrid berupaya mempertahankan Malaga dan Granada dari serangan pasukan Katolik, menghadapi tekanan militer yang besar, dan akhirnya menyerahkan Granada pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 1487 Masehi, Malaga jatuh ke tangan pasukan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella Meriwaratas. Kota ini mengalami penghancuran besar-besaran, banyak umat Islam yang diperbudak, dibunuh, atau diusir. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, dan identitas Islam di kota ini perlahan memudar. Setiap sultan membawa kontribusi unik, namun semuanya sepakat pada pentingnya perdagangan, pertahanan, dan toleransi antaragama sebagai fondasi stabilitas kota. Kejatuhan Malaga merupakan salah satu babak terakhir dalam sejarah panjang kehadiran Islam di Al-Andalus yang diwarnai dengan penderitaan, perlawanan heroik, dan pengorbanan besar dari penduduk Muslim. Peristiwa ini terjadi dalam konteks Reconquista, serangkaian kampanye militer oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Kesultanan Granada, di mana Malaga menjadi salah satu kota pelabuhan penting, adalah benteng terakhir kekuasaan Islam di Al-Andalus. Sejak awal abad ke-15, Kesultanan Granada terus-menerus berada di bawah tekanan dari kerajaan Katolik Spanyol yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella Timur. Malaga, sebagai salah satu benteng pertahanan utama Kesultanan Granada, memiliki nilai strategis karena pelabuhannya yang vital untuk perdagangan dan pasokan militer. Pada tahun 1482, Perang Besar antara Kesultanan Granada dan pasukan Kristen dimulai, menandai babak akhir dari Reconquista. Pada 5 Mei 1487, pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Ferdinand II mengepung kota Malaga dengan kekuatan besar, terdiri dari 60.000 pasukan infanteri dan 10.000 pasukan berkuda, serta senjata pengepungan canggih. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan
dengan pasukan Kristen memblokade akses ke laut dan darat, memutus pasokan makanan serta air. Penduduk Malaga, dipimpin oleh Ali Dordux, gubernur kota, melakukan perlawanan sengit meskipun kekurangan sumber daya dan bantuan dari kota lain di Kesultanan Granada. Kota ini dibombardir tanpa henti oleh meriam-meriam besar, sementara kelaparan dan penyakit mulai melanda penduduk sipil dan tentara. Penduduk Malaga menunjukkan keberanian luar biasa, dengan wanita, anak-anak, dan orang tua turut serta dalam upaya mempertahankan kota. Para mujahidin mempertahankan benteng Alcazaba dan Castillo de Gibralfaro dengan gagah berani. Namun, jumlah pasukan yang tidak seimbang, kurangnya makanan, dan kelelahan membuat posisi umat Islam semakin melemah. Pada 18 Agustus 1487, setelah lebih dari 3 bulan pengepungan brutal, Malaga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Katolik. Tidak ada kesepakatan damai yang menguntungkan seperti di kota lain. Raja Ferdinand II menolak memberikan syarat yang layak bagi penduduk Muslim. Ribuan penduduk Muslim dibantai, sementara ribuan lainnya dijual sebagai budak atau dipaksa untuk berpindah agama. Pemimpin kota, Ali Dordux, bersama keluarganya, dieksekusi secara brutal di depan umum sebagai peringatan bagi kota-kota Muslim lainnya di Granada. Ribuan penduduk dibunuh, diperbudak, atau diusir dari tanah air mereka. Wanita dan anak-anak dijual di pasar budak di Sevilla dan kota-kota Kristen lainnya. Banyak keluarga Muslim tercerai-berai dan hanya segelintir yang berhasil melarikan diri ke Afrika Utara. Masjid Agung Malaga diubah menjadi Katedral Malaga. Semua simbol Islam dihancurkan atau diubah menjadi simbol Kristen. Hukum syariah dihapuskan dan diganti dengan hukum Katolik. Sistem perdagangan dan pertanian yang dibangun umat Islam selama berabad-abad hancur dalam waktu singkat. Kota Malaga mengalami kemunduran ekonomi yang signifikan setelah penaklukan. Kejatuhan Malaga menanamkan rasa trauma yang mendalam bagi umat Islam di Al-Andalus. Kota ini menjadi simbol keteguhan perlawanan dan pengorbanan umat Islam dalam mempertahankan tanah mereka. Banyak ulama, cendekiawan, dan pengrajin yang dulu tinggal di Malaga melarikan diri ke Afrika Utara, membawa ilmu dan kebudayaan Islam ke sana. Kejatuhan Malaga menjadi salah satu langkah penting menuju kejatuhan terakhir Kesultanan Granada pada tahun 1492 Masehi. Sultan terakhir Granada, Abu Abdullah Boabdil, menyerahkan kota Granada kepada Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella Persmero, mengakhiri hampir 800 tahun kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Perpecahan internal di antara umat Islam di Al-Andalus mempercepat kejatuhan kota-kota besar seperti Malaga. Pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi ancaman besar. Warisan Islam di Malaga tetap hidup melalui peninggalan arsitektur seperti Alcazaba Malaga dan Castillo de Gibralfaro. Kejatuhan Malaga bukan hanya sekadar hilangnya sebuah kota dari tangan umat Islam, tetapi juga menandai akhir dari era kejayaan peradaban Islam di Spanyol Selatan. Tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kekuatan iman, dan perlindungan warisan budaya dalam menghadapi tantangan besar. Malaga adalah saksi bisu dari peradaban besar yang pernah memancarkan cahaya ilmu, keadilan, dan kemakmuran di tanah Al-Andalus.